Selamat siang pada teman-teman dan pada Bapak Enrico Gustin Abel. Saya Widi Sintalansia. Saya akan memberikan materi mengenai supply dan demand atau yang biasa disebut penawaran dan permintaan dalam ilmu ekonomi mikro. Materi ini saya akan menjelaskan tentang apa itu supply dan demand, lalu hukum-hukum yang berlaku, lalu contoh nyata yang ada di dunia nyata beserta kurva. Materi yang pertama, apa itu supply? Supply adalah aktivitas penawaran untuk keseluruhan barang yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen dengan berbagai tingkat harga. Supply yang disediakan produsen akan meningkat jika harganya juga meningkat, karena setiap perusahaan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua, apa itu demand? Demand atau permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli sesuatu, dan permintaan umumnya berkaitan dengan harga yang harus dibayar konsumen. Secara umum, permintaan meningkat ketika harga turun dan menurun ketika harga naik. Permintaan pasar adalah jumlah total yang diminta oleh semua konsumen di pasar untuk suatu barang tertentu, dan permintaan agregat adalah contoh permintaan untuk semua barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Hukum penawaran, law of supply. Yang pertama, hukum penawaran adalah salah satu prinsip dasar dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Yang kedua, hukum ini menyatakan jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan produsen juga akan naik. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan produsen akan turun. Yang ketiga, hukum permintaan, law of demand. Yang pertama, hukum permintaan merupakan prinsip ekonomi yang menggambarkan bagaimana perubahan harga suatu barang dapat memengaruhi jumlah barang yang diinginkan oleh konsumen. Yang kedua, hukum permintaan menyatakan bahwa terdapat hubungan berbanding terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta. Artinya, kenaikan harga menyebabkan penurunan permintaan, sedangkan penurunan harga akan meningkatkan permintaan. Di sini ada contoh kurva sederhana supply dan demand. Kurva permintaan bergerak karena adanya perubahan faktor di luar harga barang itu sendiri. Contohnya seperti pendapatan konsumen, selera, harga barang di tempat lain, serta harapan terhadap harga di masa depan. Jika faktor-faktor tersebut meningkatkan permintaan, kurva bergeser ke kanan. Jika menurunkan permintaan, kurva bergeser ke kiri. Lalu ada kurva penawaran. Kurva penawaran dapat bergeser karena perubahan biaya produksi, kemajuan teknologi, jumlah produksi, serta kebijakan pemerintah, lalu faktor-faktor yang lain. Jika faktor-faktor tersebut meningkatkan produksi, kurva bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika menurunkan produksi, kurva bergeser ke kiri. Contoh nyata penjualan kurma di bulan Ramadan. Yang pertama ada demand atau permintaan. Selama bulan Ramadan, permintaan kurma meningkat tajam karena banyak konsumsi untuk berbuka puasa. Setelah Ramadan berakhir, permintaan menurun karena masyarakat tidak lagi mengkonsumsi kurma sesering sebelumnya. Lalu supply atau penawaran. Pedagang dan importir biasanya menambah stok kurma menjelang Ramadan untuk memenuhi tingginya permintaan. Namun jika terjadi kendala distribusi atau impor, pasokan berkurang sehingga harga kurma kembali naik. Penerapan dalam dunia bisnis. Yang pertama, menentukan harga produk dengan tepat. Yang kedua, mengatur jumlah produksi berdasarkan tingkat permintaan di pasar. Yang ketiga, pemasaran memanfaatkan data permintaan untuk membuat strategi promosi. Yang keempat, mengambil keputusan investasi dengan cerdas. Pendapat, supply dan demand membantu menentukan harga yang adil di pasar. Penjual tahu kapan harus menentukan
atau menaikkan atau menurunkan harga barang, serta pembeli bisa memahami kapan waktu terbaik untuk membeli. Supply dan demand berguna untuk merencanakan produksi. Konsep ini menjadi indikator kondisi pasar. Penjual dapat melihat tren permintaan dan pembeli bisa mengetahui ketersediaan barang serta memperkirakan perubahan harga. Kesimpulan, konsep supply dan demand sangat penting karena menjadi dasar penggerak kegiatan ekonomi di berbagai sektor kehidupan. Di bidang bisnis, ekonomi, supply dan demand membantu perusahaan menentukan harga jual, jumlah produksi, dan strategi pemasaran. Di bidang kesehatan, konsep ini berperan penting dalam ketersediaan obat, alat medis, dan tenaga kesehatan. Di bidang pendidikan, demand muncul dari banyaknya siswa yang ingin masuk sekolah atau jurusan tertentu, sedangkan supply tergantung pada ketersediaan tenaga pengajar dan fasilitas. Jadi, konsep ini tidak hanya berlaku di pasar barang, tetapi juga di semua bidang kehidupan manusia, mulai dari bisnis, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, hingga teknologi. Dengan memahami konsep ini, individu, perusahaan, pemerintah bisa mengambil keputusan yang lebih efisien, menjaga keseimbangan pasar, dan menciptakan stabilitas ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Saya Widhi Valencia mengucapkan sekian, terima kasih.